Seperti yang kita tahu, Indonesia telah dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana hasil itu didapatkan setelah di pertandingan terakhir, tim Garuda mampu menjungkalkan perlawanan dari Filipina. Dalam babak ketiga nanti, lawan yang akan dihadapi timnas adalah lawan yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Maka dari itu, STY harus benar-benar mempersiapkan tim agar tidak menjadi bulan-bulanan di babak tersebut. Pelatih asal Korea itu pun kini sudah memiliki gambaran dan siap menambah kekuatan di tim Indonesia. Dan untuk itu inilah rencana Sinteyong untuk bisa survive di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, setelah resmi dinyatakan lolos ke babak ketiga, Indonesia harus sadar jika mereka adalah salah satu tim yang peringkat FIFA-nya terendah. Selain itu, Indonesia juga harus siap berhadapan dengan negara-negara yang ranking FIFA-nya berada di angka 100 besar. Karena seperti yang kita tahu, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia adalah babak yang sudah bisa menentukan tim mana yang layak lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Maka dari itu, babak ketiga adalah babak yang harus benar-benar diseriusi Indonesia. Jika tidak, bisa saja Indonesia malah menjadi tim yang selalu menjadi sasaran bagi tim kuat lain untuk mendapatkan poin penuh dalam setiap pertemuan. Hal itu tentu tak diinginkan oleh kubu Indonesia, contohnya Erick Thohir. Ketua PSSI tersebut berharap timnas Indonesia menambah pemain guna memperkuat kedalaman skuad, karena menurutnya kedalaman skuad saat ini masih kurang. Hal itu diungkapkan oleh Erick Thohir dalam sebuah wawancara terbarunya dengan CNN. Erick Thohir juga menekankan pentingnya fisik serta mental dalam menghadapi babak ketiga nanti. Jadi masih ada 10 pertandingan habis ini. Ya, di mana kita tuan rumah 5 kali, lalu juga keluar negeri 5 kali, jadi ya timnya mesti benar-benar secara fisik mental kuat. Tim kita belum 2 kali 11, ya mungkin kalau dilihat masih ada 18 yang lainnya mesti ditingkatkan. Dan karena pertandingan di 18 negara Asia itu. Sinteyong setuju dengan rencana Erick Thohir. Selain Erick Thohir, pelatih timnas yakni Sinteyong juga setuju jika saat ini Indonesia sangat membutuhkan tambahan pemain. Namun berbeda dengan Erick Thohir, STY lebih spesifik posisi mana yang dibutuhkan. Bagi pelatih asal Korea itu, posisi penyerang adalah posisi yang masih menjadi titik kelemahan Indonesia. Maka dari itu, Sinteyong siap kembali berburu pemain ke luar negeri untuk menemukan pemain yang diinginkan. Jujur saja, saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, kata Sinteyong pada CNN. Posisi penyerang dan kiper memang masih kurang. Selain penyerang, ternyata ada posisi lain yang dianggap masih kurang. Posisi itu adalah penjaga gawang. Posisi ini dianggap kurang karena penampilan Hernando Ari yang dalam beberapa pertandingan terakhir sangat mengkhawatirkan. Maka Indonesia harus mencari kiper baru untuk bersaing dengan Hernando. Sejatinya, Indonesia sudah mendapatkannya, yakni dalam diri Maarten Pas.
Tapi sayang, kiper Dallas FC itu masih bermasalah dengan CAS, sehingga membuat dirinya belum bisa bermain untuk timnas. Pemain-pemain yang dirumorkan akan bergabung dengan timnas. Setelah dipastikan lolos, banyak pemain keturunan yang langsung dihubung-hubungkan dengan timnas Indonesia. Tak main-main, kebanyakan pemain tersebut adalah pemain grade A yang tampil di liga top Eropa. Contohnya adalah Jairo Ridewald yang saat ini bermain di Premier League. Selain Jairo, juga ada Kevin Dix, Mads Hilgers, hingga Jayden Oosterwolde. Untuk posisi penyerang ada Ole Romeni yang sebelumnya memang sangat kuat, dirumorkan akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Ujian berat Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dalam babak ketiga nanti, lawan-lawan Indonesia sudah bukan level ASEAN, melainkan Asia. Itu berarti Indonesia akan berpotensi bertemu dengan negara-negara kuat yang sudah langganan lolos ke Piala Dunia. Jika melihat pembagian potnya, Indonesia bisa satu grup dengan Jepang, Iran, Korea Selatan, hingga Australia. Dan satu hal yang harus selalu diingat, Indonesia tak akan mungkin berada di grup mudah di pembagian grup nanti. Indonesia harus realistis dalam menghadapi babak ketiga. Bukan bermaksud meremehkan kekuatan timnas, namun Indonesia tampaknya harus realistis di babak ketiga nanti. Realistis yang dimaksud adalah soal peluang lolos secara langsung ke Piala Dunia. Hal ini terjadi karena lawan Indonesia bukanlah lawan sembarangan. Di babak ketiga nanti jangan berharap lolos dulu, karena Indonesia masih dianggap anak baru di sana. Yang terpenting adalah mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dan kalau bisa memberikan perlawanan saat bertemu dengan negara-negara kuat. Kini menarik dinantikan tim mana saja yang bakal satu grup dengan Indonesia. Untuk pengumumannya sendiri akan dilakukan pada tanggal 27 Juni mendatang. 18 tim yang akan lolos akan dibagi menjadi 3 grup dan masing-masing grup diisi 6 tim. Itu berarti Indonesia akan bermain sebanyak 10 kali dengan sistem kandang dan tandang. Dan jadwal pertandingannya akan berlangsung tahun ini, tepatnya mulai September hingga Juni tahun 2025. Jadi itulah rencana Sinteyong bersama timnas Indonesia sebelum bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.